Tentunya ini hanya menambah kelucuan saja, di mana Nabi Muhammad sampai perutnya lapar. Sampai Nabi Muhammad merasa kelaparan, tidak pernah meminta kepada para sahabat. Tidak ada satupun dari umat terbaik dulu, para sahabat, ketika berjumpa dengan Nabi, berjalan pakai lutut, lalu cium tangan, dan memberikan hartanya kepada Nabi. Tuh. Bahkan ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad mengimami sholat. Ketika itu Nabi Muhammad tengah-tengah kelaparan. Ya, ekonominya drop. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengikat, mengganjal perut-perutnya dengan bebatuan, teman-teman. Bebatuan diikat ke perutnya. Agar apa? Agar menahan lambungnya, menahan perutnya dari rasa lapar. Ketika sholat, Nabi Muhammad terdengar itu suara-suara batu itu. Lalu apa kata para sahabat? Apakah engkau mengalami permasalahan di sendi-sendimu, wahai Rasulullah? Ditanya sampai begitu setelah sholat oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengaku kalau dirinya sedang kelaparan. Rasulullah tidak pernah meminta. Lalu bagaimana kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku ingin mencontoh akhlak Nabi Muhammad? Uswatun hasanah katanya Nabi Muhammad. Tetapi mereka kelakuannya seperti ini. Duduk seolah-olah seorang raja, perempuan-perempuan datang salaman ke dia bawa amplop. Na'udzubillah. Ya Allah, kalau di sekolah boleh, karena anak-anak menuntut ilmu, ya, bayar SPP kepada gurunya. Karena apa? Memiliki fasilitas sekolah, membeli buku, membeli seragam, boleh untuk membayar fasilitas sekolah, membayar fasilitas pendidikan, boleh. Harusnya para ulama memberikan contoh terbaik kepada umatnya. Seorang ulama harusnya memberikan contoh, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Di dalam berzuhud, di dalam waro, di dalam bersodakoh, di dalam mencari harta, di dalam membagikan harta. Enggak kalau sekarang, ulama-ulama amplokan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menanggapi terkait video di atas ya, Harry Pras tadi yang ya menurut saya itu ngomong seolah-olah pakai hadis, sebetulnya dia tidak paham, tidak tahu banyak hadis sebetulnya ya. Aduh, gimana ini ya? Ya Allah, tapi orang seperti ini kok seperti jadi rujukan gitu, seolah-olah benar gitu ya. Ya Allah, akhir zaman. Baik, pertama, yang kekeliruan yang paling dasar yang pertama adalah dia mengatakan bahwa kiai itu meminta-minta, padahal Nabi tidak pernah meminta-minta. Tolong bedakan antara meminta dengan dikasih. Nah, itu dasar sekali itu ya. Mana ada meminta, itu kan dalam video itu dikasih, bukan meminta ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan bawakan sebuah hadis. Jadi nanti dalam video ini saya akan bawakan beberapa hadis, dan sebetulnya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, beberapa saja. Silakan nanti disimpulkan sendiri ya. Pertama, yaitu ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Dalam kitab beliau disebutkan babu du'ail insan liman saqahu ma'an aw labanan wa nahwahuma. Bab mendoakan manusia yang telah memberikan minum atau susu dan lain sebagainya, atau makanan dan lain sebagainya. Rawaina, kami meriwayatkan fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, anil Miqdad, daripada Miqdad radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-masyhur, pada hadisnya yang panjang yang masyhur. Jadi hadis aslinya ini panjang. Qala, ia berkata, farafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ila sama. Kemudian Nabi itu mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma at'im, ya Allah berilah makan man at'amani, orang yang telah memberiku makan. Waski, ya Allah berikanlah air, berikanlah minuman, man saqoni, kepada orang yang telah memberiku minuman. Hadis ini menceritakan tentang bahwa Nabi itu sering sekali diberi makan, diberi minum oleh para sahabat. Bahkan bukan hanya para sahabat, oleh orang Yahudi pun pernah diberi minum. Nabi bahkan pernah istasqa, Nabi itu meminta air, minta minum, dan diberikan oleh orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini didoakan. Tapi doa Nabi adalah doa untuk kebaikan dunia, yaitu jammalakallah, kalau nggak salah doanya. Jammalakallah, semoga Allah memperindah rupamu, memperindah fisikmu. Akhirnya apa? Singkat cerita, orang ini hidup sampai 83 tahun, orang Yahudi ini, dan tidak ditemukan satupun uban di rambutnya. Rambutnya masih hitam. Ini karena doa dari keberkahan Nabi SAW. Berkah sekali, doa Nabi diijabah. Dan itu boleh mendoakan perkara dunia. Yang tidak boleh kan mendoakan perkara akhirat kepada orang Yahudi. Nah, ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Kemudian, yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ketiga ada dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang karakteristik kepribadian baginda Nabi SAW.
Jadi betul, ada hadis mengatakan Nabi pernah lapar, betul. Tapi itu pernah aja, pernah. Bukan berarti kehidupan Nabi miskin. Kemudian Nabi itu apa ya, hidup benar-benar miskin, susah gitu. Enggak juga begitu, itu salah itu. Itu kurang komprehensif membaca dalil-dalilnya itu. Padahal dalil-dalilnya banyak. Bahwa Nabi itu punya onta yang mahal, punya baju besi, pedang segala macam, punya harta. Bahkan ketika dapat ghanimah, dapat fai ya. Tahu kan fai, al-fai, ada ghanimah, ada fai kan. Itu Nabi dapat jatah-jatah itu. Tapi memang betul ada hadis bahwa Nabi itu pernah lapar. Tapi kan banyak hadis-hadis yang lain. Wah, intinya banyak sekali lah ya. Oke, kita baca hadis yang ketiga ini. Hadis ini sebenarnya menceritakan tentang khotamin nubuwah, tanda kenabian yang ada di punggung baginda Nabi SAW. Ini ceritanya As-Sa'ib, Sa'ib bin Zaid berkata, Dahabat bi kholati, pergi denganku bibiku. Artinya bibinya mengajak dia. Si Sa'ib ini masih kecil. Ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW, faqalat, kemudian bibinya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innabna ukhti, sesungguhnya anak dari saudara perempuanku, itu artinya keponakanku ini, waji'un, sakit mata, sakit lah ya. Famasaha ra'si, kemudian Nabi itu mengusap kepalaku, wada'ali bil barokah, kemudian mendoakanku dengan doa keberkahan. Watawaddoa, kemudian Nabi berwudu, fasyaribtu min wadu'ihi, kemudian aku minum, kata Sa'ib bin Zaid, dari sisa air wudunya Nabi. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang punggung Nabi, fanadhartu ilal khatami baina katifaihi, kemudian aku melihat tanda kenabian di antara dua pundak Nabi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa dulu sahabat tuh banyak yang sowan datang ke Nabi minta doa keberkahan dari Nabi. Itu banyak sahabat tuh minta doa keberkahan dari Nabi. Perkara apapun itu banyak dalilnya. Dan ini Sa'ib bin Zaid ini ketika dia lagi sakit mata minta didoakan Nabi. Itu ya. Nah, pahamin sendirilah. Nah, sekarang kan tidak ada Nabi, adanya ulama ya. Pahami sendiri. Ya. Lanjut. Yang ke berapa ya? 4 ya. Yang keempat. Yang keempat itu, ini nih. Ini di kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah ini semua menjawab tentang tuduhan-tuduhan Harry Pras itu. Di kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadis dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala. Ia berkata, qala Yahudiyun li sahibihi. Berkata seorang Yahudi kepada temannya. Jadi ada dua Yahudi berarti. Ada temannya Yahudi. Dia berkata seorang Yahudi ini kepada temannya. Idhab bila ilaha dan Nabi. Mari kita pergi menemui Nabi ini, Muhammad SAW. Fa'ataya Rasulullah SAW. Kemudian dua orang Yahudi ini mendatangi baginda Nabi SAW. Fasa'ala. Kemudian dua Yahudi ini bertanya. Antis'i ayatin bayyinatin. Tentang 9 ayat yang jelas. Fadhakarul haditha ila qawlihi. Kemudian si Safwan bin Asal ini menyebutkan, meriwayatkan hadisnya sampai perkataan faqabbalu yadahu wa rijlahu. Kemudian mereka ini siapa? Dua orang Yahudi ini, kemudian para sahabat yang ada pada waktu itu, faqabbalu, mereka mencium yadahu, tangan Nabi, wa rijlahu, bahkan kakinya Nabi dicium. Bukan hanya tangan, bahkan kakinya Nabi dicium. Waqala, kemudian dua orang Yahudi ini, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah seorang utusan, seorang nabi. Artinya dua orang Yahudi ini kemudian masuk Islam. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad hadis yang sahih, yang kuat. Sanadnya kuat hadis ini. Sahih, masa mau ditolak? Kemudian bawahnya lagi berikutnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qissatun, dan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qissatun, ada satu kisah, qala fiha, kemudian dia berkata dalam kisah tersebut, fadanauna, maka kami mendekat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami para sahabat mendekat kepada Nabi, faqabbalna yadahu, maka kami mencium tangannya Nabi. Rawahu Abu Dawud, riwayat hadisnya adalah riwayat Abu Dawud. Ini yang keberapa tadi ya? Keempat ya? Betul ya, yang keempat ya. Oke, sekarang yang terakhir dah, yang kelima ya. Yang kelima, biarin saya sebutkan 5 dulu, nanti silakan ditanggapi nanti kan, yang oleh yang bersangkutan. Ketika ditanggapi, ayo kita lanjutkan lagi diskusinya, soalnya masih banyak lagi dalil-dalil yang lain ya. Nah, ini yang kelima ini adalah datang daripada tabi'in,
ulama-ulama tabi'in, khususnya imam 4 madhab. Jadi ada satu kitab tentang kisah 1000 kisah, 1000 alfu kisah, 1000 kisah tentang imam 4 madhab. Nah, waqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, anna Hammad bin Abi Hanifah, bahwa sesungguhnya Hammad bin Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah punya anak bernama Hammad. Kana tiflan sogiron, Hammad ini waktu masih kecil, fahamalahu waliduhu ala hifdil Quran. Kemudian Imam Abu Hanifah ini membawanya kepada seorang guru untuk belajar Al-Quran. Jadi walaupun Imam Abu Hanifah ini seorang ulama besar, tapi anaknya tetap disuruh belajar ke guru yang lain. Ya, jadi Imam Abu Hanifah membawa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran ke guru yang lain. Walamma istata'a muallimuhu, dan ketika gurunya si Hammad ini, anaknya Imam Abu Hanifah ini mampu ayyaj'alahu, menjadikan si Hammad ini yahfadhu suratal Fatihati, mampu menghafal Al-Quran, menjadikan Hammad ini mampu menghafal Al-Quran, farihal imamu bidalik, maka Imam Abu Hanifah itu senang, bahagia dengan hal tersebut. Hammad, anaknya yang masih kecil, hafal surat Al-Fatihah, baru Al-Fatihah ini. Wa arsala ila muallimihi khomsami'ati dirhamin. Lalu Imam Abu Hanifah ini saking gembiranya, dia mengirimkan kepada guru anaknya ini 500 dirham. Bayangkan 500 dirham. Katakanlah sekarang 1 dirham berapa misalnya? 1 dirham misalnya 2, ya katakan 20.000 misalnya ya. Kali 500 berapa itu? 20.000 kali 500 berapa itu? 10 juta. Ya. 20.000 nolnya 4, 500 nolnya 2, 6, 10. Ya 10 juta. 10 juta. Wa ajabal muallimu wa qala. Kemudian kaget si pengajar ini, si guru ini kaget. Kemudian dia berkata, ma sona'ata hatta yursila ilayya hadha. Apa yang engkau perbuat? Ma sona'atu, maaf ya, bukan sona'ata. Ma sona'atu hatta yursila ilayya hadha. Apa yang telah aku perbuat sehingga Imam Abu Hanifah ini mengirimkan kepadaku sebanyak ini, 500 dirham ini. Wa alima Abu Hanifah tabidalik. Kemudian Abu Hanifah itu mengetahui si guru ini ngomong begitu. Dia tahu, kemudian si guru ini pernah ngomong gitu, apa yang telah saya lakukan kepada anaknya Imam Abu Hanifah sehingga Imam Abu Hanifah memberikan saya hadiah sebanyak ini. Fa'ahdarahu wa qalalah. Kemudian akhirnya Imam Abu Hanifah setelah mendengar kabar itu, Imam Abu Hanifah pun menemui si guru ini kemudian berkata, la tastahqir, janganlah engkau merasa hina, ma'allamta, atas sesuatu yang telah engkau ajarkan waladi, kepada anakku. Wallahi, demi Allah, kata Imam Abu Hanifah, lau kana ma'ana aktsara min dzalik, seandainya kami punya harta yang lebih dari 500 dirham tersebut, la dafa'nahu ilaika, saya akan memberikannya kepadamu, ta'ziman lil Qur'ani, sebagai pengagungan terhadap Al-Qur'an. Silakan simpulin sendiri.